Walau Hari Raya Idul Fitri masih 2 bulan lagi, namun tiket mudik dengan kereta api untuk tujuan tertentu sudah habis terjual. Masyarakat yang ingin mudik dengan kereta api kini harus memilih alternatif transportasi lain. Meningkatnya pembelian tiket kereta api untuk mudik tahun ini dikarenakan PT KAI memberlakukan pembelian dengan sistem online. PT KAI menjamin bahwa sistem pembelian online ini adalah cara teraman bagi warga untuk dapat memesan tiket mudik. Masyarakat berharap agar PT KAI memberikan gerbong tambahan bagi mereka yang kehabisan tiket agar dapat berlebaran di kampung halaman mereka. Ya, bisa kita masuk ke dialog kita mengenai mudik aman dengan kereta. Kita langsung saya ke Pak Aditya dulu ya. Pak Aditya, tadi kita lihat berita, ini masih 2 bulan lagi mudiknya. Tapi ternyata tiket kereta api sudah habis. Bahkan katanya sisanya tinggal 5%. Tanggapan, silakan Pak Aditya. Ya, di satu sisi kita harus melihat bahwa secara positif bahwa angkutan kereta api itu sangat diminati dan merupakan andalan bagi masyarakat ya, terutama karena sekali lagi kereta api saat ini sudah jauh lebih nyaman daripada kereta api pada masa lalu, dan juga kita juga melihat tingkat keselamatannya juga relatif tinggi. Tapi di sisi yang lain memang tidak bisa dipungkiri tingkat ketersediaan atau kapasitasnya itu memang masih sangat jauh, masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi saya rasa itu memang menjadi suatu pekerjaan rumah bagi Kementerian Perhubungan sebagai regulator maupun bagi PT KAI sebagai operator, adalah bagaimana untuk meningkatkan kapasitas atau daya angkut dari perkereta-apian di Indonesia, terutama pada saat masa angkutan Lebaran. Dari pihak regulator bagaimana meningkatkan infrastruktur perkereta-apiannya, dari pihak operator bagaimana meningkatkan penyediaan sarana perkereta-apiannya maupun pengoperasiannya agar sampai mencapai batas yang maksimum. Nah, itu memang menjadi suatu PR. Artinya bahwa dengan semakin diminatinya kereta api oleh masyarakat, di satu sisi, di sisi yang lain juga merupakan suatu istilahnya suatu dorongan bagi pemerintah maupun bagi operator untuk segera meningkatkan kapasitas angkut kereta api tersebut. Ya, gitu. ya, mungkin Pak Hermanto bisa menjawab itu, bagaimana dengan ketersediaan dari kereta api itu sendiri untuk terutama untuk menanggapi mudik tahun ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk tahun ini sudah kita naikkan kapasitasnya menjadi tambah 8,54% daripada tahun lalu. Meningkat ya dari tahun meningkat. 2014 ke 2015 ya. Kemudian yang sudah habis terjual ada yang reguler yang tiap hari ada. Kemudian nanti akan kita tambah dengan KA Lebaran. Kurang lebih kapasitas tambahannya menjadi kurang lebih 10.000. 10.000. Ya, diantaranya ada 14 KA yang PSO, kemudian juga KA bisnis dan eksekutif yang KA Lebaran lah tambahan, tapi nanti dijualnya masih belakangan. Sudah cukup tidak dengan jumlah seperti itu untuk mengantisipasi terutama untuk arus Lebaran? Sebenarnya memang ini seperti katakan Pak tadi ada demand supply. Kalau kami nyiapkan terlalu banyak juga mungkin hari lain tidak dipakai kan. Nah, penggunanya untuk Lebaran saja. Jadi itu. Jadi memang harus ada ya gabungan antara moda lain, baik transportasi darat, jalan raya, kereta api maupun laut ataupun udara. Jadi harus ada integrasi antara ini. Ya, tapi memang tampaknya di 3 tahun terakhir ada tren di bagian kereta api menjadi sangat favorit ya untuk transportasi mudik ya Pak ya. Apakah ada data yang lebih jelas mengenai data 3 tahun terakhir Bapak? Jadi memang. Dan kenapa kira-kira kok menjadi sangat favorit ini? Betul, kalau kereta api kan relatif untuk yang ekonomi lebih murah dan lebih cepat. Oke. Bisa dibayangkan nanti Jakarta Surabaya Kertajaya gitu hanya 80.000 kan. Nah, dibandingkan dengan yang lain kan gitu. Itu kemudian waktunya lebih cepat. Apalagi angkutan Lebaran itu macetan di mana-mana. Ini bebas macet lah. Jadi kira-kira begitu. Ya, tapi kan ada kenaikan juga nih 1 April kemarin Pak. Itu apa berpengaruh pada pembelian tiket sama sekali atau tidak? Ya sebenarnya itu bukan kenaikannya. Sekitar berapa? 44% kurang lebih sampai 130% ya? Tidak sama. Rata-rata ya? Itu sebenarnya bukan kenaikan, penyesuaian terhadap PSO. Oke. Subsidi keperintisan itu. Untuk yang lainnya yang di luar subsidi ya sama, kurang lebih sama.
Iya, Pak Aditya mungkin bisa ditanggapi nih, sudah berbagai langkah dilakukan oleh Pak Hermanto selaku perwakilan dari pemerintah untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, menurut Anda dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi sudah cukupkah? Saya kira kalau kita bicara peran dari pemerintah, kalau mengenai angkutan lebaran, saya terutama melihatnya kepada infrastruktur dan pada konektivitas ya. Kalau kita bicara infrastruktur, berarti bagaimana pemerintah itu meningkatkan kapasitas lintas, misalnya dengan membangun jalur-jalur ganda. Jalur-jalur ganda, Mbak, bukan jalur baru. Ganda. Dengan penggandaan jalur, misalnya sekarang yang sudah jalur ganda adalah Jakarta, Surabaya, kemudian Cirebon sampai Purwokerto, dan Jogja, Kutoarjo, Jogja, Solo. Sehingga masih menjadi PR untuk meningkatkan kapasitas lintas, terutama di Purwokerto sampai dengan Kutoarjo dan dari Surabaya sampai dengan Solo. Artinya dengan kapasitas lintas itu ditingkatkan, otomatis perjalanan kereta api selain untuk meningkatkan keselamatan juga akan meningkatkan kapasitas angkut karena akan semakin banyak kereta api yang bisa dioperasikan. Artinya di sini ada PR bagaimana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalur ganda tersebut. Kemudian juga misalnya saya sebutkan di Jakarta jalur dwiganda, artinya double track antara Manggarai sampai dengan Bekasi Cikarang. Nah, itu juga perlu dipercepat. Mengapa? Karena kereta api jarak jauh maupun kereta api KRL itu juga banyak mengalami hambatan karena jalur yang dipakai sama. Artinya dengan itu segera dipercepat, maka masing-masing juga akan bisa meningkatkan kapasitas angkut dan waktu tempuhnya itu dari sisi infrastruktur. Kemudian bagaimana dari sisi konektivitas. Nah, menjadi PR adalah mengapa masih banyak masyarakat yang mempergunakan sepeda motor pada waktu masih mudik. Itu kan tingkat kecelakaannya, keselamatannya tidak kurang terjamin. Artinya masyarakat masih melihat walaupun naik kereta apinya enak, tapi sampai di tempat tujuan mereka masih mengalami masalah kesulitan bermobilitas atau pindah moda sehingga mereka merasa masih senang naik motor. Nah, itu menjadi PR adalah bagaimana meningkatkan konektivitas. Jadi perkereta apian tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian Perhubungan harus melakukan sinergi dengan pemerintah daerah agar angkutan antar modanya di tempat-tempat tujuan dan nanti arus baliknya juga masyarakat bisa mendapatkan mobilitas. Itu yang utama. Yang kedua juga bagaimana meningkatkan kapasitas angkut khusus untuk penumpang yang membawa serta sepeda motornya pada saat angkutan lebaran. Agar itu juga bisa ditingkatkan optimalnya, dipromosikan sosialisasinya dengan secara lebih baik sehingga masyarakat penggunaannya akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya rasa banyak ya masukan-masukan dari pemerhati perkereta apian kita, Pak Hermanto, tapi jangan diam dulu karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen berikutnya, tetaplah bersama Lunch Talk.